Halo rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan cara untuk mengakses 6NG online untuk mengecek penerima bansos di desa atau kelurahan masing-masing dan juga melakukan aksi tidak layak bansos sesuai dengan hasil verifikasi. Sebelumnya ada beberapa rekan dari pemerintah desa yang menyampaikan kepada kami bahwa mereka telah melakukan verifikasi kelayakan penerima bansos, namun pada KPM bansos yang terverifikasi sudah tidak layak tersebut dengan berbagai alasan, tetapi pada periode terakhir ini namanya masih muncul begitu sebagai penerima bansos. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yaitu karena belum dilakukan aksi tidak layak bansos pada aplikasi 6NG online. Nah, seperti yang pernah kami sampaikan pada video sebelumnya, bahwa aplikasi 6NG online ini sudah bisa diakses oleh pemerintah desa dan kelurahan masing-masing. Jadi rekan-rekan, ketika verifikasi kelayakan penerima bansos sudah dilakukan, tentunya juga didukung dengan dokumen yang ada, serta teman-teman telah melakukan pemilahan pada penerima bansos yang masih layak dan yang sudah tidak layak bansos, maka setelah itu kita siap untuk melakukan aksi tidak layak bansos pada 6NG online. Pertama-tama, melalui Google, rekan-rekan bisa login halaman 6NG dengan mengetik 6.kemensos.go.id atau 6.kemensos.go.id. Enter. Ya, setelah tampilan lamannya seperti ini, kita klik login. Kita masukkan user ID kita. Kemudian masukkan atau ketik password. Setelah itu lanjut masukkan kode captcha-nya sesuai dengan tampilan yang ada ini. PCYBBSSJ. Oke. Spasi BSSJ. Setelah sudah yakin username, password maupun kode captcha-nya, kita klik login. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk melakukan verifikasi kelayakan, teman-teman bisa klik menu verifikasi kelayakan BNBA ini. Kemudian klik ini, verifikasi. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Di sini ada catatan penting pada laman ini. Yang pertama, yaitu verifikasi hanya menyimpan data yang ditidaklayakkan. Nah, jadi ketika data yang akan kita tidak layakkan nanti itu akan disimpan, dan nanti tidak setelah teman-teman klik simpan, maka tidak tampil lagi begitu di akun ini. Yang kedua, yaitu penidaklayakkan pengurus PKH akan menidaklayakkan komponennya kecuali alasan meninggal. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan aksi tidak layak pada pengurus PKH, juga dengan alasan kecuali meninggal, maka komponen lainnya seperti anak sekolah maupun lansia, seperti itu akan menjadi tidak layak juga, seperti itu ya. Kemudian juga yang ketiga, di sini penidaklayakkan bansos PBI akan menidaklayakkan bansos lainnya.
Dan yang keempat ini adalah catatan penting terkait akses verifikasi yang dibuka oleh Kementerian Sosial RI. Nah, kami sarankan verifikasi kelayakan dalam hal ini aksi tidak layak bansos itu secara berkala dapat dilakukan oleh rekan-rekan ketika di lapangan rekan-rekan melihat ada beberapa KPM yang ditemui atau telah diverifikasi dan menunjukkan bahwa hasil verifikasinya yaitu sudah tidak layak lagi sebagai penerima bansos. Seperti itu. Baik rekan-rekan, tampilan dari verifikasi ketidaklayakan BNBA-nya akan seperti ini. Di sini tersedia ada kecamatan, kemudian desa kelurahan, jenis bansos maupun juga jenis pekerjaan. Dan kita akan tampilkan misalnya 100 penerima bansos yang ada di desa ini. Perlu kembali kami sampaikan bahwa aksi tidak layak aksi yang akan kita lakukan di aplikasi SysNG online ini hanyalah bagi KPM yang terverifikasi sudah tidak layak bansos. Namun bagi KPM yang masih layak untuk menerima bansos tidak perlu dilakukan aksi pada akun ini. Nah, sebagai contoh, misalnya kita siap untuk melakukan aksi tidak layak bansos, misalnya pada salah satu KPM. Saya contohkan misalnya ini atas nama Suprianto. Bansos yang diterima yaitu BPNT, PPKM, dan PBI. Kita klik aksi. Nah, dengan nick sekian-sekian atas nama Suprianto pada kecamatan Kapuas Murung dengan alamat ini, kemudian nomor KK sekian-sekian, jenis pekerjaan petani pekebun, kelurahan atau desa Sukamukti. Misalnya setelah dilakukan verifikasi dan didukung juga dengan dokumen verifikasi yang ada bahwa saat ini atas nama Suprianto ini sudah tidak layak lagi sebagai penerima bansos. Jadi kita klik di sini dari yang semula itu layak, kita klik tidak layak. Kemudian kita pilih alasan. Nah, alasannya di sini sudah tertera, ada sudah mampu, pindah wilayah, alamat tidak ditemukan, meninggal, kemudian PNS, Polisi TNI, anggota keluarga PNS, Polisi TNI, kemudian ada juga pensiunan PNS, Polisi TNI, kemudian tidak ada komponen, sudah tidak menjadi komponen atau alasan lainnya. Nah, jadi rekan-rekan bisa memilih salah satu dari alasan yang sudah ada ini sesuai dengan hasil verifikasi. Misalnya sesuai dengan hasil verifikasi dan didukung juga dengan dokumen yang ada, misalnya atas nama Suprianto ini sudah mampu gitu, atau pindah wilayah. Jadi tinggal kita klik misalnya sudah mampu, kita klik seperti ini, teman-teman langsung klik simpan. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya tidak klik ya. Ini kalau sudah ketika sudah verifikasi sudah dilakukan dan teman-teman sudah yakin dengan alasan yang dipilih, misalnya tadi sudah mampu, maka silakan diklik simpan seperti itu. Baik. Contoh berikutnya yaitu ya teman-teman tadi kita baca di sini ada sudah kita baca tadi ada catatan penting pada poin ketiga yaitu penidaklayakan bansos PBI akan menidaklayakan bansos lainnya. Nah, rekan-rekan, bansos PBI ini adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mana iuran BPJS kesehatannya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi di dalam PBI ini adalah PBI yang ditanggung oleh APBN gitu ya. Nah, ketika kita melakukan aksi tidak layak
pada bansos PBI, maka tadi seperti catatan di atas itu akan menidaklayakkan bansos lainnya. Nah, sebagaimana contoh, misalnya ini atas nama Rafael, tadi kita klik atas nama Rafael Raja. Kita lihat bansosnya yaitu atas nama Rafael Raja dengan nik sekian-sekian, kemudian kecamatan, alamat, di sini nomor KK-nya sekian-sekian, jenis pekerjaan petani pekebun, kemudian ada tampilan kelurahan atau desanya di sini, serta program bansos yang didapatkan yaitu BPNT, PPKM, dan PBI. Kemudian ini statusnya masih layak karena kita belum melakukan aksi apapun, tetapi setelah kita lakukan verifikasi dan didukung dengan dokumen yang ada bahwa atas nama Rafael Raja ini sudah tidak layak. Nah, sudah tidak layak semua bansos gitu ya, karena yang bersangkutan ini sudah mampu misalnya. Jadi yang sebelumnya layak kita klik tidak layak, kemudian kita pilih alasan, dari alasan yang ada ini misalnya kita pilih sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai hasil verifikasi, misalnya sudah mampu. Ketika kita lakukan klik simpan di sini, maka nanti yang akan menjadi tidak layak yaitu tidak hanya PBI namun juga bansos BPNT PPKM-nya. Oke, kita misalnya setelah yakin kita klik simpan. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan melakukan aksi tidak layak bansos. Misalnya di sini pada pengurus, sebagai contoh di sini ada pengurus PKH atas nama Sujiati, yang mana atas nama Ibu Sujiati ini misalnya sudah terverifikasi sudah meninggal dunia, begitu ya, sebagai contoh ya rekan-rekan. Jadi di sini kita lihat atas nama Sujiati dengan alamat ini, program bansosnya PKH BPNT PBI, kita lakukan aksi. Oke, di sini status BNBA-nya yaitu nik sekian-sekian, kemudian nama Sujiati, kecamatan ini dengan alamat sebagaimana tertera, kemudian nomor kartu keluarga sekian-sekian, jenis pekerjaan, mengurus rumah tangga, kelurahan atau desa Sukamukti sebagaimana tertera. Kemudian di sini untuk program bansosnya, program bansos yaitu atas nama Sujiati ini bansos PKH sebagai pengurus, bansos BPNT sebagai pengurus, dan juga bansos PBI. Setelah dilakukan verifikasi, Ibu Sujiati ini sudah meninggal dunia, namun anggota keluarga lainnya masih layak begitu ya, layak menerima bansos. Apalagi misalnya PKH-nya masih ada komponen seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan aksi tidak layak bansos dengan alasan meninggal dunia, namun sebelumnya kami sarankan rekan-rekan dapat mengarahkan keluarga dari Ibu Sujiati ini untuk terlebih dahulu mengurus akta kematiannya. Akta kematian diurus pada Disduk Capil. Setelah akta kematian sudah selesai, kemudian juga dilanjutkan dengan pembaharuan kartu keluarga. Selanjutnya data seluruh anggota keluarga, data NIK atau NIK-nya itu dikonsolidasikan oleh Disduk Capil agar data tetap terbaca valid atau padan atau terbaca online begitu pada sistem. Nah, jadi setelah dokumen yang saya sampaikan tadi sudah selesai diurus gitu ya, kartu keluarga yang sudah diperbaharui juga sudah dipegang, maka dipersilakan untuk anggota dipersilakan untuk melakukan pergantian pengurus.
Jadi misalnya dilakukan pergantian pengurus kepada anak pertama misalnya ya, anak pertama dari Ibu Sujiati atau anak perempuannya seperti itu, silahkan nanti dikoordinasikan dengan pendamping bansos masing-masing untuk dilakukan pergantian pengurus. Nanti pendamping bansos akan menindaklanjutinya kepada dinas sosial sehingga dapat dilakukan pergantian pengurus pada sistem yang ada, karena pergantian pengurus ini hanya bisa dilakukan pada sistem atau pada akunnya supervisor 6NG ya yang ada di dinas sosial. Nah, jadi tadi setelah dilakukan pergantian pengurus karena Ibu Sujiati ini sudah meninggal dunia, kita lakukan aksi tidak layak. Tadi sudah kita pilih meninggal dunia. Nah, ini langsung muncul seperti ini, lalu kita simpan seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya rekan-rekan, ketika perlu kami sampaikan, ketika aksi tidak layak ini kita lakukan, misalnya di sini tidak layak dengan alasan, di sini kita pilih alasan lainnya. Misalnya termasuk alasan lainnya, misalnya di sini adalah karena telah menjadi penerima BLT dana desa gitu ya. Karena misalnya ini adalah KPM perluasan di tengah tahun, KPM ini mendapatkan BPNT. Ya, mendapatkan BPNT menjadi KPM perluasan BPNT. Padahal dari sejak awal tahun yang bersangkutan ini adalah sebagai penerima BLT dana desa gitu ya. Ketika yang bersangkutan lebih memilih BLT dana desa supaya bansosnya tidak double, maka kita lakukan aksi tidak layak bansos karena telah menjadi penerima BLT dana desa. Nah, misalnya di sini ketika sudah yakin gitu ya, kita klik simpan seperti itu. Ketika telah dilakukan aksi tidak layak pada aplikasi 6NG online ini, maka menurut Pusdatin Kementerian Sosial, data yang sudah dilakukan aksi tidak layak ini masih ada di data induk begitu ya, yaitu di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosialnya masih ada, terkecuali untuk data yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Nah, jadi perlu kami sampaikan kembali, datanya ini masih ada di DTKS tetapi tidak lagi ditetapkan sebagai penerima bansos, terkecuali ada kedepannya nanti ada usulan gitu dari pemerintah desa maupun kelurahan masing-masing. Baik rekan-rekan sekalian, itu tadi beberapa contoh ketika kita melakukan aksi tidak layak pada penerima bansos yang ada di wilayah kita masing-masing, yaitu pada wilayah desa atau kelurahan kita masing-masing. Nah, perlu kami sampaikan kembali, ketika verifikasi kelayakan telah selesai dilakukan di lapangan dan didukung juga dengan dokumen yang ada, maka teman-teman siap untuk melakukan aksi tidak layak pada penerima bansos yang terverifikasi sudah tidak layak lagi menjadi penerima bansos. Nah, jadi kami sarankan agar verifikasi ketidaklayakan ini dilakukan secara berkala seperti itu, karena kondisi kesejahteraan KPM dan juga data kependudukan KPM tersebut itu bersifat dinamis atau berubah begitu ya, selalu berubah. Jadi secara berkala kami sarankan agar teman-teman bisa melakukan verifikasi kelayakan agar data penerima bansos yang ada di wilayah kita ini selalu terbaharui. Seperti itu. Demikian penyampaian kami terkait dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial dan juga aksi tidak layak bansos pada aplikasi 6NG online. Yang mana ini kami sarankan
dapat dilakukan secara berkala begitu ya oleh rekan-rekan sesuai dengan kondisi di lapangan, agar data penerima bansos kita yang berasal dari DTKS ini selalu terbaharui dan tentunya tepat, kedepannya menjadi tepat sasaran. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton atau menyaksikan video ini dari awal sampai dan akhir. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.